Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah, tsummal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu azim. Istri dan anak-anak almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Imam Khatib Bilal Karim yang saya hormati, Ketua RT, Ketua RW yang kami hormati, Ketua pengajian, dan seluruh pengurus beserta anggota yang kami hormati. Adinda Iwan ini luar biasa dia. Setiap ada acara, dia selalu ambil yang terbaik. Korinya selalu kori yang terbaik. Ustadznya mendampingi aja. Kalau Ida Dori Aksidianto itu kori nasional segala. Jadi kalau kita dengar ngajinya terdiam kita, memang itulah yang dikatakan bergetar dan bertambah iman, itu seperti itu. Bapak Ibu takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adinda Aksidianto, kami ini sering tampil bareng dalam berbagai acara, kadang akikah, kadang tablik musibah seperti ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan tugas berat kita, yakni Ramadan. Saya pikir kemarin Lebaran itu 2 putaran. Karena memang banyak kecurangan-kecurangan. Ada yang puasa tidak sholat, ada yang tarawih tidak sembahyang subuh, ada yang lebih parah lagi tidak puasa tapi ngejar THR. Tapi MK memutuskan seputaran, ya alhamdulillah. Yang jelas sumber dosa kita kalau datangnya kesalahan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni. Sholawatu khomsun, sholat 5 waktu itu antar sholatnya itu pengampunan. Maghrib ke Isya, Isya ke subuh, subuh ke lohor, lohor ke asar, asar ke maghrib, itu pengampunan dosa. Jumu'atu ila jumu'ati, Jumat ke Jumat, itu pengampunan mingguan. Ramadhanu ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, itu tahunan. Kalau haji itu sekali seumur hidup. Itu yang dosa kepada Allah. Yang sesama manusia itu lewat halal bihalal. Tidak ada orang tidak berdosa. Yang dosa manusia dengan aparat itu berunding. Nah, kesalahan manusia dengan aparat itu selesaikan dengan perundingan. Insyaallah kita masuk ke Idul Fitri ini, dosa kepada Allah, Allah ampuni. Sesama kita saling maafkan, itulah fitrah. Tapi kalau betul-betul fitrahnya tidak, sebab fitrah itu sifat bayi. Kullu mauludin
yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir itu bersih, suci. Tapi kita berharap kira-kira seperti bayi. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Seperti bayi itulah. Apa cirinya bayi? Yang pertama menangis. Yang kedua ciri bayi itu tidak berdosa dia. Yang ketiga jujur. Kemudian yang keempat, orang senang dengan bayi itu, galak dicium gitu tuh. Karena harum. Nah, kita semestinya sesudah Idul Fitri itu, maka itu ada yang menangis. Ngapo? Kalau model Aksidianto ini bawa takbiran, netes mengair mata gitu. Kita tidak nengok, tapi kita mutar takbirnya Muammar ZA atau almarhum Jeffrey Buhari. Luar biasa. Nah, yang bikin kesal ini, yang tua galak megang mic, napas Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, kata-kata. Jadilah tuh, kata-kata kan. Cuma enggak baca kita malam mic di tangan dia kan. Nah, ini. Nah, yang menangis ini galak antara suami dan istri. Balik dari sholat itu langsung numbur apa tidak tahu apa nyupi, apa minta maaf. Kita ikhlaskan lah dia minta maaf. Orang kalau sudah tersentuh mudah menangis tuh tanda hatinya bening. Aku memang sulit nangis Pak Ustadz. Lah tidak apa-apa, tidak harus dengan menangis. Tapi kalau kita terenyuh itu tandanya berarti kita bening. Itu sifat bayi. Yang kedua, bayi itu tidak ada dosanya itu. Nah, kita berharapkan juga seperti itu. Nah, yang ketiga, orang senang dengan bayi itu, apalagi gaya gemuk sehat. Galanian orang nyubit mukanya, jangan galak cubit kebualnya, udah galak makan. Bukan masalah galak, sakit lah bayi itu. Bayi yang sehat, bayi yang gemuk, tidak ada yang tidak senang nyiumnya tuh. Habis mukanya cium. Mana ada orang nyium nenek-nenek datu-datu? Nah, di sana cium nenek dan ngapa ya? Nah, yang ketiga, yang keempat, bayi itu jujur. Yang tidak jujur tuh bekas bayi. Nah, itu kalau bayi sekali jujur ya. Nah, itu. Berikutnya kita bersyukur bisa kumpul di sini nih, bukan semata-mata dengan wafatnya almarhum, tidak. Kita kesini ini karena hidayah Allah. Ada famili almarhum mungkin belum sampai ke sini. Atau mungkin karena jelita, kita tidak berkeluarga hubungan darah daging, sekedar se-RT, tetangga dan sebagainya. Ngapa datang? Itu yang mahal, tuh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seluruh pengajian tidak muat datang. Kalau seluruh esensi yang datang, tidak muat. Dia menganggap bahwa, aku sudah tadi nguburkan. Apa sudah nguburkan tidak boleh datang? Datang kita malam ini. Nah, ini hidayah Allah. Yang mahal itu hidayah Allah. Yang ketiga, tujuan kita kesini penguatan atas musibah. Bab kematian ini kiamat kecil. Kalau malam ini dua beradik anak almarhum masih punya ibu, malam tadi saya di Kinibalu. Dua beradik itu bapaknya lah cerai, maknya ninggal puluh. Sama persis. Cuman terbalik, yang tua Tino, adiknya lanang begitu. Belum juga nikah. Ini kondisinya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan menyampaikan ceramah yang sama ini dituntut untuk materinya beda. Itu yang segone. Kalau ceramahnya sama terus ngulang yang kemarin tulah. Padahal judulnya sama, tablik musibah. Memang mudah itu tuh. Makanya kalau ustadznya dibayar mahal tuh itu. Bayaran pun. Ustaz Mazim. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 yang harus kita pahami tentang masalah kematian ini. Supaya siap tidak siap kita ini pasti mati. Mau tidak mau kalau sampai ajal tuh dibacakan oleh Adinda Aksidian tadi, fa iza jaa ajaluhum,
Kalau udah sampai ajal, tidak ada urusannya sakit, tua, muda, tidak. Kalau ajal sampai, kemana kita nak minta tolong? Tidak ada. Nah, sebelum dia sampai itulah kita persiapkan. Yang pertama, nak mati ini tahu alamat yang nak kita tuju setelah mati kelak. Kemana? Jangan baba ke situ. Babo maksudnya, maksud Bengkulunya tuh. Tidak tahu alamat, nanggung gitu. Alamat kita, itulah yang disampaikan. Innalillah. Kita ini milik Allah. Selanjutnya, wa inna ilaihi rojiun. Dan kepada Allah kita kembali. Alamat kita ke Allah. Jangan pernah, nak ke surga. Tahu tak kita di mana tempat surga ni. Tapi kalau kita tahu pemilik surga, lah kalau dia yang punya, Allah yang punya, terserah Allah. Masukkan ke surga di tingkat mana. Apalagi ibu-ibu. Wah, luar biasa ibu-ibu ini. Suaminya jahat, suaminya tidak taat, suaminya kafir, istrinya taat. Dia tidak ada ngaruh, Bu. Dari mana dalilnya Pak Ustadz? Dari Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan main jahatnya. Tapi bininya Asia, ahli surga. Penghuni surga. Itu ada ngaruh ke bininya. Kami lanang ini. Yang kalau taat tapi bini jahat, kenai kami. Iya. Iya Pak, iya nih itu. Suami taat, bininya dikecas semayang lah, terserah kena aku. Woi kamu nih. Kamu tahu tak? Ku ampusakum ahlikum nar. Jaga diri, jagolah kamu tuh. Enggak usah jaga-jaga aku. Kita ngomong maro berkerudung, bu berjilbab itu. Ditengok orang dak berdosa, bapak udah bisa kan. Terserah aku, panas dan enggak dia. Maro lah ikut pengajian, bu ada seragam. Kita beli seragam, benar seragam itu. Tidak sama kayak orang itu. Itu tetap berdosa walaupun sudah kita nasihati. Ada orang ngeluh dengan saya, salah apa lagi aku Ustaz? Sholat sudah aku suruh. Puasa sudah aku suruh. Kemudian berjibab sudah aku. Dia tidak juga enggak. Aku salah apa? Kau salah milih bini gitu. Macam mana lagi? Nah itu. Ganti buku. Ini luar biasa. Jadi kita ini bukan tujuan kita surga, tujuan kita ke Allah. Sama tujuan kemana ke Jakarta. Kalau tujuan kita ke Jawa, pacaran Abu Jokowi nyambut di terminal tuh lah. Lalu apa lah kita kenal ke Jokowi, wih gitu. Lalu sampai ke terminal kan ya. Wah kita lah disambut, sama kita balik ke Allah. Malaikat Allah yang menuntun kita. Maka kita mati ini alamatnya harus jelas. Innalillah. Maka di ayat yang lain Al-Fajr irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepadaku. Allah nyuruh balik ke dia. Sementara ini lillahi ma fis samawati wa fil milik Allah galau nih. Jadi anak almarhum kami sulit ikhlas Pak. Tidak ada alasan deh tidak ikhlas. Sebab kita ini bukan punya kita. Nyawa kita ini Allah kasih. Harta kita ini Allah kasih. Kalau kita tidak ikhlas, tambah beban. Bukan senang Bapak meninggal, tidaknya beda. Ikhlas dengan tidak. Tidak ikhlas, Bapak juga tetap meninggal. Kita ikhlas, Bapak meninggal. Macam mana kita tidak ikhlas, Allah ngambil haknya? Yang ada pada kita juga Allah ambil. Ada yang dikreditkan Allah mati itu. Mati sebelah. Orang ngeceknya stroke. Kalau dulu, tidak ada orang tahu stroke. Mati sebelah, kecil orang dulu tuh. Nah, itu. Ini dulu. Ini karena kita ini milik Allah. Maka kita serahkan kepada Allah. Nah yang hebatnya Allah manggil kita fadhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam komunitasku. Jangan kita yang mengaku anakku ini hamba Allah. Tapi Allah mengakui kita hambanya. Kalau Allah mengakui kita hambanya, aman. Macam mana supaya baca itu Pak Ustadz? Ayat sebelumnya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Yang bikin kita tidak tenang itu dua. Pertama, galak mikirkan yang belum dapat. Yang kedua, tidak mensyukuri yang ada. Kita macam mana lebaran haji ni kelak ada? Iya. Masih 2 bulan lagi. Entah kita mati juga.
Jangannya tidak dapat kupon. Lah, masih lama untuk urusan-urusan yang demikian itu. Tertunggu, kita nunggu sampai orang motong daging tuh. Walaupun tidak dapat kupon, dikasih orang juga. Ada kupon, tidak. Maka aku duduk dari pagi sampai sini nih, karena dapat kupon lah. Pasti panitia ngasih. Kalau itu target kita, tidak polos sekumal itu gitu kalau udah. Nah ini jiwa yang tenang itu karena kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan ini kan sudah diatur oleh Allah. Rezeki sudah diatur. Napas kita berhembus tiap detiknya sekian, tiap menitnya sekian detak. Allah atur. Macam mana supaya kita ni tidak cepat tua, Allah atur. Itulah kita puasa. Dengan puasa, kita terhenti usus tu, maka sel-sel yang mati itu Allah hidupkan lagi. Kerutan nih Pak Ustadz, dah selesaikan dengan skincare. Itu. Ada kalau jalan keluarnya. Tapi yang dikatakan cantik yang luar biasa itu istilah rejangnya inner beauty. Tahu kan yuk? Cantik dari dalam. Hati bersih, wajah kusam, tidak ada masalah. Yang buruk nih wajah buruk, hati buruk. Hai rusaknya nih itu. Wajah cantik, hati bersih, lemaknya berbagi, itu yang dikatakan surga dunia. Nah kita ini kembalinya kepada Allah. Untuk balik kepada Allah ini perlu ketenangan jiwa. Jangan kita mikirkan sesuatu, kita ini banyak yang salah dalam berpendapat. Salah satunya kadang-kadang galak usil dengan orang. Contoh, orang dusun kalau di kota, itu entah di tas, tadi badannya, pastinya bawa pisau, keris. Itu. Tidak bisa diubah itu tuh. Karena tidak nyaman kalau tidak bawa itu. Pakaian, kata dia. Kata kita zaman sekarang, masih berkeris. Lah itu kan urusan dia. Samu dia aneh nengok kita balik ke dusun, bawa HP bersinyal lidah. Untuk apa? Nah kita tidak nyaman kalau tidak bawa HP. Nah jadi dia tidak pernah usil kita bawa HP, cuman dia semua bingung dan kita ni tidak bersinyal itu tuh. Nah kenapa kita pusing dulu langsung? Yang kita pusing ini urusan kita. Ini yang kadang-kadang kita. Nah, maka serahkan kepada Allah urusan rezeki, urusan yang lainnya sudah Allah. Kalau Allah mau ambil macam-macam caranya. Salah satu dengan caleg gagal. Lah nyubon caleg. Sawit 4 hektar terjual, mobil laju. Galak kita berpikir, coba kalau tidak nyalek kemarin, masih bersawit. Dia ada ceritanya. Naknya nyalek atau tidak, disnya itu hilang, akan hilang. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Nyalek lagi, habis lagi. Sudah. Dia bukan. Itu kan titipan Allah. Yang kedua, lah tahu kita balik kepada Allah, mesti tahu juga rute perjalanan tuh. Nak balik ke Allah nih, pertama diawali dengan husnul khotimah. Husnul khotimah nih wafat dalam kondisi baik. Jalannya sakit, kecelakaan, musibah, itu hak Allah. Tapi husnul khotimah, hak kita masing-masing. Bukan mudah membimbing asyhadu alla ilaha illallah nih. Kadang-kadang kita bisikan asyhadu alla asyhadu alla ilaha illallah dikasih kartu mati dia. Rupanya ngesong tulah amal. Asal orang ngesong dia ada itu. Itu. Nah, jadi bukan kesalahan Allah, salah kita tulah. Nah ini. Husnul khotimah ini wafat dalam kondisi yang baik. Kita galak salah lah mati, baru kita ngomong semoga husnul khotimah. Tidak ada gunanya lagi. Di posting di Facebook, meninggal Sianu bin Sianu, semoga husnul khotimah. Tidak usah, cari doa yang lain. Apa? Semoga diampuni dosanya, keluarga ini tinggalkan sabar, Allah lapangkan kuburnya. Ada gunanya. Kalau husnul khotimah, orang yang model kita masih bernapas, ini perlu didoakan husnul khotimah. Ada yang meninggal di
haram misal saat umroh, wah kemarin sehat nian. Oh, kata orang. Tidak tahu, masih sehat jadi situ, tidak ni ada penyakit. Selesai tawaf, ninggal kata orang. Kan husnul khotimah. Ada yang ninggal di masjid. Ngapo? Buka celengan, kawan lempar. Husnul khotimah belum tentu. Rangainya buruk itu, walaupun di masjid tempatnya. Ada yang sedang puasa sunnah, ada yang sedang tahajud. Macam-macam bentuk kalau Allah nah. Model imam besar kita masjid raya kemarin lagi khutbah. Kalau tidak ditengok orang, dikira duduk di antara dua khutbah itu. Begitu ditengok lama nih, ada yang punya inisiatif nengok. Rupanya ninggal dengan tenang saat di antara dua khutbah. Masya Allah. Di rumah ibu Khofifah Indar Parwansa waktu 40 hari suaminya itu sedang ngaji, membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, meninggal dia. Meninggal sedang ngaji. Jadi itu semua husnul khotimah. Nah, kita macam mana Pak Ustaz? Meninggal malam Jumat husnul khotimah. Keringat banyak di badan itu tanda husnul khotimah. Meninggal dengan tenang husnul khotimah. Banyak caranya. Nah, ini rute ke berikutnya alam barzah. Barzah ini pemisah dunia. Lepas akhirat belum sampai. Kata Quraisy Shihab, barzah tu artinya pemisah. Nyo di dalam tu pacak nengok kita ni. Kita yang tidak pacak nengok dia. Kita pacak membantu almarhumah. Tapi dia tidak pacak membantu kita. Itu orang yang di dalam kubur. Apa bantuan kita kelak kita sampaikan. Nah, orang yang di alam barzah ini tempatnya dua. Kalau meninggalnya husnul khotimah, insya Allah di situ raudatim min riyadil jinan, taman surga. Ini yang kadang-kadang kita agak aneh ini. Yang dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib, yang model itulah yang harus kita percaya. Alam kubur kalau azab masuk akal tuh. Ngapa tidak azab? Tempat sepas badan ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah. Azab lah itu. Tapi ternyata di dalam itu ada nikmat kubur laksana taman surga. Di taman surga. Taman-taman kota nih baik elok, banyak orang. Apalagi taman surga yang tidak ada tandingannya. Macam mana taman surga di situ? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita yakini. Bukan yakin dengan cara-cara kita. Lahir anak pertama lanang, lahir anak kedua lanang, lahir anak ketiga lanang. Oi, cuman segi anak tino. Woi, pelihara anak tino orang. Pancingan, kata orang. Pelihara anak tino orang. Belum tentu juga dapat. Ada yang dapat itu bukan karena itu. Anak pertama tino, anak kedua tino, anak ketiga tino. Cuman anak lanang. Pelihara anak lanang orang, pancingan. Bisa jadi, dapat bisa jadi. Nah, yang kasihan kalau tidak punya bini. Apa melihara bini orang? Nah, kan tidak mungkin ada. Nah, ini kan kebentur jadi. Ya, maksud saya kan yang tidak ada kaji akal yang model itu. Tidak ada sunnahnya yang model itu. Tuh Allah kasih tino, terima tino. Allah kasih lanang. Aku terserah Pak Ustaz. Jangan, ini galak jadi bencong. Gitu. Ngomong terserah. Itu. Iya, pas salat kita dengan awak lanang. Sami'allah liman hamidah. Ya Allah. Itu karena terserah itu tadi. Nak lanang, tino itu tuh. Nah, kita nih kadang-kadang galak yakin tidak sesuai dengan tuntutan. Nah, cerita. Kalau orang-orang dulu kan dengan tetua tuh hormat. Cuman bukan hormat, baik galak juga minta petunjuk. Wah, tengok petunjuk macam mana kehidupan kami. Siapa nama laki kau nih? Si Anu. Oi. Jangan kamu tinggal di sini. Ngapo? Kita nih bersisir. Laki kau nih bermusuhan dengan buaya. Pacak mati digigit buaya dia nih. Astagfirullahaladzim. Awak tinggal di pesisir. Pindah berkebun di arah gunung. Dah ada buaya di gunung. Tahu-tahu kebun berhasil tersenggol betis dengan cangkul. Luko rupanya tetanus. Mati. Balik bininya. Meleset tenungan wak. Lakiku meninggal juga. Di gunung kami. Kenapa? Kena cangkul. Ngapo? Tetanus. Cuba bawa cangkul sini. Ditengok. Rupanya cap buaya. Tidak salah wak tu kan. Banyak.
cangkul dulu. Jadi tidak ada yang tidak kena tenungan orang dulu kan sama. Jadi jangan percaya yang demikian. Di alam barzah ini tempat yang luar biasa. Keberikutnya nanti bangkit kita dari kiamat. Ini rutenya nih. Bangkit dari kiamat ini kalau pacak dan usahakan muka kita ini bersinar laksana bulan purnama. Ngapo? Karena rajin sholat berjamaah. Jangan bikin ribet hidup ini. Pak Ustadz, masjid kami itu bertiga, berempat, berdua, bertiga. Kalau aku ke masjid jauh, sesab, dua sab. Mana yang lebih baik? Urusannya bukan masalah urusan lebih baik. Lebih atuh. Kita sholat di masjid kita nih, bertiga, berdua, itu namanya ya'muru masajidallah. Memakmurkan masjid. Tidak harus dengan 10-12 sab. 2 atau 3 sab sembahyang zuhur. Kita cuma berdua bersembahyang berjamaah juga. Itu namanya makmurkan masjid. Itu lebih baik daripada kita berjalan jauh nyari masjid yang ramai. Itu. Jadi jangan kita susahkan dengan diri kita sendiri untuk hal-hal yang demikian. Nah, yang kita tidak habis pikir ini, kadang-kadang touring pakai sepeda sampai ke Kepayang, sanggup. Ndaki terus itu tuh. Nih masjid 10 meter jarak, tidak sampai. Nah, itu yang kita bingung nih. Ada pesta di mana-mana, tahan. Sampai jam 3. Ngapo? Masuk putaran kedua, song atau gapnya tuh. Baliklah jam 4. Ini untuk zikir subhanallah, subhanallah tuh alangkah panjangnya. Katanya, ini yang kadang-kadang kita, macam mana muka kita nak bersinar. Disinilah tempat kita nyarinya sekarang. Yang berikutnya nanti ada tahapannya, padang mahsyar. Ya, padang mahsyar, disitulah keadilan sebenar-benarnya. Disitulah kita ada yang berpayung atau yang tidak. Siapa yang berpayung? Yang banyak bersedekah. Itulah maka orang mati itu minta, apa tasaddaqah ya Rasulullah? Kami tidak bersedekah. Minta laula hartani ila ajal karib. Minta ditunda, minta dihidupkan lagi. Macam mana lah mati? Sekarang inilah kalau kita hendak bersedekah, itu yang akan jadi payung kita kelak. Ini rute-rute yang akan kita jalan. Yang ketiga, kematian itu setelah kita tahu alamat yang dituju, rute yang itu, ada kendaraan. Maka cepat sampai. Apa kendaraannya? Amal soleh. Amal soleh itu kalau kita buat Allah senang, kita senang, orang senang. Yang jangan ini usil dengan amal orang lain. Itu yang jangan. Apalagi urusan-urusan sunnah. Sering muncul di YouTube itu. Tidak ada sholat qabliyah Jumat. Kalau azannya sekali, macam mana nak qabliyah Jumat? Azannya sekali. Begitu, tit, 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 kata jam tu. Khatib naik. Azan berkumandang. Kita nak dengar khutbah. Tapi ada yang azan 2 kali. Boleh-boleh aja, silakan. Tak usah diperdebatkan macam mana nih Pak Ustaz. Nah, itu terserah kita. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, ada yang sudah azan subuh tuh semayangnya 2 kali. Semayang apa-apa itu? Ada yang membedakan sholat sunat fajar dengan qabliyah subuh. Ada yang menyamakan qabliyah subuh itulah sunat fajar itu nama lain dari qabliyah subuh. Tapi ada yang mengatakan sunah fajar, qabliyah subuh. Sudah azan dia qabliyah sunah fajar. Sudah tujuh urusan sholat sunat terserahlah. Tidak usah kita bingungkan itu. Kita pacak qabliyah subuh, alhamdulillah itu. Tidak usah kita ribetkan itu. Itu amal soleh segalanya. Datang ke sini nih, bukan tidak ada gawe di rumah. Mungkin ada yang meninggalkan gosoan. Mungkin ada yang tinggal cucian. Mungkin ada yang tinggal pekerjaan yang lain. Datang ke sini, bentuk daripada amal soleh. Kepada ahli musibah ini namanya takziah, menghibur. Dengan kita, tablik seperti ini, menjaring amal bagi kita. 1 jam ceramah dalam hadis pada alamannya lebih baik daripada bezuk 1000 orang sakit. Rumah sakit M. Yunus itu dengan berbagai ruang polinya, rasa tidak sampai 1000. Ditambah rumah sakit kota, ditambah lagi rumah sakit Tiara Sela, ditambah lagi rumah sakit Umi. Kita datangi galau itu, mungkin butuh 2 hari 2 malam. Ketemu 1000 orang. Insya Allah yang sakit itu sehat, kita yang terduduk.
Itu. Nah, betapa dengan ceramah sejam itu fadilahnya seperti itu. Nah, ini amal soleh lagi. Belum lagi hal-hal yang lain. Bulan puasa kemarin tidak biasa ngaji-ngaji. Yang tidak pernah khatam-khatam. Yang tidak pernah sedekah setiap malam. Setiap malam. Jangan perhitungan ego dengan Allah nih. Ini kadang-kadang setiap malam celengan didorong. Isilah. Berapalah. Amal 5.000 semalam kan cuma 30 malam 150. Lebih besar, lebih kecil daripada sumbangan caleg kemarin 200 per kepala. Amal kita enggak sadar gitu. Jadi ini urusan kepada Allah. Belum jaga lagi dengan sholat-sholat yang duha itu sunnah. Tidak sempat 4 rakaat 2 rakaat. Tidak sempat 4 rakaat 6 rakaat. Tidak sempat 6 rakaat 8 rakaat. Nah, tinggal mana sesempatnya kita. Aku idaknya sempat Pak Ustaz. Habis subuh tuh langsung berangkat. Selesaikan tahajud. Pak Ustaz. Tidur tuh kece orang mati. Subuh tuh sego bangun. Sholat sebelumnya tuh. Sholat malam namanya. Ya tahajud sholat malam beda. Tahajud tuh harus tidur dulu. Sholat malam tuh bisa dengan sholat tobat. Bisa dengan sholat sunat hajat. Bila dengan sholat witir. Apa hajatlah tua nih Pak Ustaz? Minta sehat sampai mati. Kuat ibadah. Jadilah. Orang dikasih emping melinjo. Tidak baca. Sama orang. Kita krap. Dikasih kopi susu. Orang tidak ngapo. Diabetes. Gang. Kata kita. Ngapo aman nih ya nawak daman kata gitu. Ngapo? Ya aku minta dengan Allah, minta sehat. Apa olahraga? Dah ada. Senam 5 waktu tulah. Cak mana senam 5 sholat itu. Selesai urusannya. Ngapo? Allah yang punya. Kita minta kepada Allah. Selesai. Itu segala amal soleh itu. Ngaji itu tidak mesti nak 1 juz. Tidak mesti nak hatam bulan Ramadan. Tidak hatam masa kita ngaji. Lah jadilah. Aku sayang nian Pak Ustadz, tidak pacak. Pasang handset itu, taruh HP gitu. Dengar orang ngaji, itu juga berpahala. Itu aja kita tidak bisa. Ini amal soleh kalau. Sedekah tidak mesti, tidak 100, sejuta. Bang apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Saya sering cerita. Khairul Tanjung, CT yang punya Bank Mega, yang punya Trans TV, yang punya Trans Studio itu. Duitnya triliunan. Kalau dia sedekah dengan Masjid Kemang Manis 1 miliar, kecil ego bagian kita. Sama dengan kita ngasih kawan sebungkus sepen. Kira-kira kan. Tidak keberatan itu gitu. Ini misalnya. Ya. Tapi ada orang yang nangis pagi-pagi datang ke kita kan. Tak tolong bang, apa cerita gitu. Anak aku dari subuh tadi hidup susunya. Ya Allah. Tidak ada duit bang. Gitu. Jadilah wala nangis. Nah. Berapa kau butuh? 50. Nah, gini 100 itu kan. Minjam dulu, Bang. Enggak usah minjam. Belilah susu. Kita beli duit 100 susu anak orang tuh menyelamatkan nyawa. Barangkali lebih dari 1 miliar sumbangan Khairul Tanjung. Jadi urusan-urusan amal soleh ini gampang nian kita ndak. Itu. Asal kita diajak kurban mulai. Belum cukup. Duit ini belum cukup. Tuh. Tidak akan pernah cukup-cukup duit itu tuh. Sekedar 2.500.000 untuk setahun sekali. Dagingnya kita makan, kemudian pahalanya kita dapat, itu juga bagian daripada amal. Jadi apa yang bisa kita? Aku ndak niat umroh Pak Ustaz, tapi tidak bisa. Tiap pagi paca umroh tuh macam mana? Habis subuh tuh jangan bangun dari tempat tidur nih. Kalau ibu-ibu boleh di rumah. Sampai surup jam 6 lewat berapa sekarang tuh surup? Dari jam 5 subuh itu ngaji misalnya zikir sampai jam 6 lewat 7. Nah, sudah tuh sholat 2 rakaat, sholat sunat isyraq namanya. Pahalanya sama dengan haji dan umroh. Sempurna. Rasul merokok ya Pak Ustaz, itu sampurna. Nah itu kalau kita ndak. Jadi banyak cara untuk itu. Siapa yang idanda haji? Aku ndak Pak Ustaz. 40 kali Jumat berturut-turut, pahalanya sama dengan pahala haji. Alhamdulillah Pak Ustaz, Jumat ini mungkin aku istirahat dulu. Ngapu? Aku lah 41. Bukan pulau cak itu mikirnya ini. Itu nih kadang-kadang hitung-hitungannya. Jadi, wah luar biasa. Apalagi ibu-ibu ini
Kalau karir betino ni naknya jadi menterinya, jadi presiden, itu tidak dilirik oleh Allah. Tidak ada dilirik oleh Allah. Karir perempuan itu. Sebab nanti betino ni, pas hisapnya, tidak ditanya dulu dengan istri, macam mana solat, macam ditanya dulu suaminya. Pak sini. Macam mana dia selamanya? Ya ampun aku Tuhan. Kalau aku di sini tidak masuk surga juga, lah 2 kali aku neraka. Ngapo neraka di dunia, neraka di sini. Oh, jadi itu. Ngapo? Balik cepat dijijihi, balik lambat dijijihi. Main HP dijijihi, itu. Bekerja gaji kecil, ya aman itu. Itu neraka di dunia. Itu masalah itu. Ini kadang-kadang betino urusan-urusan masalah sertifikat. Cacam, nama bapak galau. Mobil BPKD atas nama bapak, rumah atas nama bapak, ambil lah galau. Dan yang ada gunung aku bininya. Sebagai lanang rubah, Pak, sertifikat atas nama bini, mobil atas nama bini, begitu nanti di akhirat, diperiksa, kemana nyelonong nih? Mobil rumah dan sebagainya? Orang rumah. Oh, kata mereka, jalan. Pas orang rumah, macam mana mobil, Bu? Iya, nah urusan ini dengan ibu. Dari mana ibu beli ini? Ya bapak. Tidak ada bapak atas nama ibu ini nih. Pak, uruslah. Kata gitu kan. Luar biasa. Nah ini ribet. Jadi urusan betino ini luar biasa. Tapi pahalonya juga luar biasa. Mengapa? Pernah di zaman Rasul nak ikut perang, kata Rasul jangan. Bukan perang. Tuh apa? Jihad ibu-ibu di rumah. Ngurus anak, ngurus suami itu sama dengan berjihad. Itu luar biasa. Itu didapatkan dari ibu-ibu. Ada hadisnya kalau perempuan tuh sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Ngaji Al-Quran sering. Puasa Ramadan. Taat kepada suami. Menjaga kehormatan diri baik suami di rumah atau di luar rumah. Maka dari pintu manonya nama surga, lajulah. Dan hadis ini tidak berlaku untuk lanang. Tidak ada. Lanang soal 5 waktu. Taat kepada bini. Tidak ada. Ada. Ini kondisinya. Jadi amal soleh itu jangan kita persempitkan. Selagi kita bisa, itulah bekal. Yang keempat, setelah kita tahu. Nah, kita bawa. Apa bekal kita? Takwa. Watazawwadu fa inna harus jadi takwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu taat patuh kepada Allah. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kita terbalik. Melaksanakan larangan, meninggalkan perintah. Itu. Apa yang kita kejar di dunia ini? Allah melalui Rasul dan ngomong, dikasih Allah 100%. Yang 100% itu di dunia ini baru dikasih 1%. 1% berebut. 99-nya kelak di akhirat. Kita kalau nak matikan rokok bagi yang lanang nih katanya. Nah, mati api rokoknya tuh. Tidak ada mutung tangannya. Buka ceramah Zadun MZ. Terpijak puntung rokok meletup otak. Meletup otak kita nih. Terpijak puntung rokok. Saking kedahsatnya api neraka. Dulu Jibril nengok Adam kedinginan. Tuh ngomong. Malik. Minta api neraka sebesar kurma. Kemana nak kamu bawa? Adam kedingin. Jangan main-main. Kata Malik. Meletup dunia ni kelak. Sebesar kurma. Setengah kurma lah. Jangan. Ya sebesar apa? Ambil sebesar zarah, sebesar debu. Yang sebesar debu ni kau rendam di 70 sungai. 69 sungai kering. Yang ke-70-nya baru dingin. Taruh di puncak gunung. Meletup gunung tu. Ambil aslinya. Jadilah bungonya tu aja. Jadi sisa api dari neraka tu yang aslinya dibalikkan lagi ke neraka. Itu api kita sekarang ini. Maka bertingkat-tingkat. Api yang kita tengok itu api biasa. 1000 kali lipat dari itu biru dia. Itulah api kompor ibu-ibu tu. 1000 kali lipat lagi dari itu putih dia. Itulah api las. Baja tu di becinya. 1000 kali lipat hitam nak. Yang hitam itulah api neraka tu. Nah itu. Bayangkanlah. Jangan kita nengok orang ngelas baja model itu tu. Pacak motong baja tu kan. Putih. Pakai cahaya putih tu. Itu luar biasa apinya. Ngeri kita. Nah di neraka tu. Berapa ratus ribu kali itu. Yang 1% di dunia inilah berebut. Teko dengan kaput kita berebut. Langap. Beluluk tu kan makanan kaput. Bulan puasa kemarin kalau kaput tu pacak protes.
Mau pacak ngomong, mungkin geleng. Oh, itu boy ini. Makanan kita dimakannya, boy. Kolang-kaling, Pak Ustaz. Nah, kita tidak lemak ngecek beluluk, bahaya. Kolang-kaling itu kan beluluk lah. Oh, kata kaput. Cacam coba ini dimakannya galau gitu. Laris, bercupak-cupak gitu. Nah, ini kondisinya. Berebut ini. Nikmat juga seperti itu. Surga dunia nih baik, wah luar biasa. Apa surga dunia bertetangga yang elok, kabar sehat, kabar sakit enak, ninggalkan rumah kita aman, balik ke kantor, pas sampai kantor hujan deras, ya ampun. Hei, ngapa pulang jemur pakaian tadi? Kita balik, pakailah terlipat. Wah, tadi hujan aku angkat, panas ku jemurkan lagi. Alhamdulillah kering, laku lipat. Alhamdulillah. Punya tetangga model itu jangan jahat itu. Ada orang masak sambal calu. Apalah sambal calu? Alangkah harumnya Mak Syanu. Banyak aku masak tadi. Kalau ndak ambil namang kok. Aku pula yang ngambil. Ambil dewe. Kita ngambil dewe. Itu kanlah surga lah. Mulut masam. Ngapa? Sudah gulai pedasnya. Mak Syanu ni minta rokok segoni ya. Liku ada rokok dengan. Cap kita nyabut dari paketnya. Ngambil sebatang pergi kita. Weh aku masih nak ngisapnya bondong. Aku dah ada beli itu. Yang manggil kita bundung tu sayang. Pergi kita pejam. Ngapa kita akrab, tidak berani kita. Nah ini kondisinya surga dunia. Kita main ke rumah orang. No, cik, nak kemana melipat pakaian? Idak muat, badan nila melar. Ya, nak dia apa? Nak dia pun dilipat. Boleh aku makan cik? Enggak, kau makan bekas aku. Enggak, katakan. Pilihlah. No, kita pilih lembar nenteng baju baru. Dari mana kuno? Ya ngasihnya. Ini tidak muat kayaknya. Boleh tak kami? Boleh. Akhirnya baju bekas kata kita tu baju baru kata kawan. Senang orang. Daripada disimpan, tidak dipakai kasih dengan orang. Orang pas makainya, tahu-tahu ke pesta. Ya Allah, ngapa boleh pakai ini? Masih elok. Ya Allah, jangan perlu dipakai pesta di sini. Nah, ngapo? Katanya kan. Dia kan senang pakaian dipakai pesta model itu. Laku cuci lagi lah bersih. Kecil ayo bekas, kecil aku baru. Katanya. Wah itu surga dunia. Apalagi surga akhirat. Apa bekalnya? Takwa. Dengan tetangga nih kalau kita saling raso, saling ini. Kalau Pak Sayyidina Ali ini tidak baik. Tidak akan sebanyak ini kita di sini. Sering kita tabing musibah Pak kami Ustaz nih. Datang ke rumah. Tidak ada orang di komplek itu. Orang luar kalau kita tanya. Orang sih kamu. Yang tinggalnya sombong. Awak tinggalnya sebelah nih lah. Berarti kalau yang jauh, tidak juga datang bapak itu. Yang datang orang ngapo, balik kantor masuk ke rumah. Berangkat pagi dan sebagainya. Di mana anaknya sekolah kita tidak tahu. Eksklusif nih yang nampaknya. Nah kita tidak pernah bergaul. Kita lemak ini, mangga, belah dua. Begitu berbuah, ya lebat buah sebelah kami ni. Ayu, jangan main-main. Kata lah, nggak mau main-main. Masa ayu nyapu daunnya baik. Aku tidak perlu lemak nyapu situ. Yang sebelah ayu, ambil ke ayu. Sebelah kami, ambil ke kami. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ujian Allah ni, yang sebelah kita berbuah 3 biji. Yang sebelah ayu ni buah ratusan. Cak mana ni? Entah ayu. Kata-kata. Ujian. Lah kalau model-model itu kan nyaman. Kita berapa lah buah, mangga, dan sebagainya. Ini kan surga dunia. Inilah yang dikatakan takwa. Kalau kita baik kepada orang itu, Allah akan balas pamayakmal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah itu kematian. Lah sejam itu tuh. Nah, tinggal kepada anak-anak almarhum. Yang ditunggu almarhum sekarang tuh 3. Pertama yang ditunggunya kiamat datang. Ngapa? Kalau dia dapat nikmat kubur tuh, dia pengen nikmat yang lebih sempurna lagi. Kalau dia dapat azab kubur, dia ingin selesai azab tuh. Supaya nanti ke situ dapat apakah keadilan atau macam mana. Yang kedua yang ditunggu oleh almarhum ini, doa dari anak-anaknya. Maka berpikirlah kita ni bukan lahir dari batu. Bapak kita tidak ngecek baik. Kadang-kadang terpinjam duit panas. Terpinjam duit berbunga. Ada, Pak.
Orang yang nikahkan anaknya supaya sama dengan orang di gedung pulau. Pakai salon pulau, pakai MC, kemudian WO-nya rombongan Iwan nih pulau. Cucunya lahir, utang masih ada, tidak pernah dia ceritakan. Ada orang tua cak itu tuh. Demi anaknya. Gitu. Nah maka, kita tidak usah ngirim pulsa, tidak ngirim kuota lagi. Cuman ngirim doa. Gitu. Dua anak almarhum tiap malam, tiap hari berdoa. Itu yang ditunggunya. Bukan cerita bohong tentang ada mimpi yang ngais-ngais itu tuh. Ngapo? Berharap dari doa imam Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Lah bagi dua tuh. Mu'min lanang mentino. Wal muslimina wal musliman kata imam. Lah bagi empat itu tuh. Tadi dua. Al ahya'i minhum wal amwat. Yang masih hidup dengan mati. Mulai dari Nabi Adam dulu. Maka kalau sebesar Hotel Mercure itu. Dibagi 6. Dari Nabi Adam sampai nggut malam ini, sebesar apa lagi belahan itu? Kalau sebesar debu itu lah nyongkel-nyongkel tuh. Dapat. Ada yang goyang-goyang tidak ngais. Nah ngapa ngais? Yang Isa tadi belum dibuka. Ngapa? Kiriman dari anaknya. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, ya Allah, tempatkan ayah ibuku di tempat yang layak di sisi ibu. Jangan diazab, jangan disiksa. Selesai. Kalau tidak diazab, tidak disiksa, nikmatulah. Sampai Pak Ustadz, itu bukan urusan kita. Jangan kita ngurus urusan malaikat. Urusan kita berdoa. Udu'uni astajib lakum. Minta kepadaku, atau kabulkan. Kita lah minta. Macam mana cara mintanya? Ujibud da'watad da'i zadaan. Aku penuhi permohonan, bermohon. Allah maghfir lana ya Rabb, zunubana, wali walidan. Kita minta dengan orang tak tolong. Aku minjam 3 minggu, anak ni nak wisuda. 3 minggu yang akan ni ada cair proyek ini. Alah nak pegang ini, pegang, kata gitu. Terkasih gitu. Ada dah? Apa? Ada duit tak? Apa urusan? Minjam dulu. 3 minggu. Walaupun ada, kita kan tidak ada. Masa tidak ada? Kau ni, rumah besar. Tak berduit dan sebagainya. Dan ni kan kata kita. Apa halnya? Minjam model tu sama. Lang pelana ya Allah. Zunubana. Napa? Tidak. Jadi kita berdoa untuk orang tua kita. Jangan galak ngomong orang tua kita tu mendiang. Apa arti mendiang? Aku tidak tahu. Kalau berdiang tahu aku. Dekat api. Itu tu. Itu berdiang namanya. Panggil orang tua kita almarhum. Peringatan almarhum, nasihat almarhum, pesan apa arti almarhum? Semoga Allah menyayangi dia. Itu bagian dari doa. Sekedar berdoa, bukan mudah hidupkan anak ni. Anak orang sekolah, anak kita nak sekolah. Anak orang nak belanja, anak kita nak belanja. Kita kalau sebenarnya tidak lagi berduit, mamang apa es krim tu di situ telolet, tolelolet, telolet, mana es telolet, hendaknya kita lempar mamang. Lah duit tak ada. Anak orang jajan galau. Luar biasa. Nah itu, habis harga diri kita. Model itu orang tua dengan anak. Kasih saya, karena belum punya anak, ibu apalagi sampai pingsan ibu-ibu ni. Apa dah pingsan? Anaknya deweknya dah tahu anak siapa ini. Anaknya tu loh. Yang diterima. Saking sayang maksud saya. Nah maka tolong bantu. Jangan beratkan beban yang ninggal kita doakan. Kalau seandainya tertumpah doa masyarakat, nikmat Sadina di situ. Ngapo? Tugasnya digantikan oleh anak lanangnya. Bapaknya dulu tidak seaktif ini, dia aktif. Itu kan sudah doa yang spontan. Doa spontan ini yang mahal. Alang kenanggung Sayyidina. Ada ngapo? Anak jadi jabalan galuh. Nah itu yang jangan sampai na'udzubillah min zalik. Nah, itu. Yang ketiga, malaikat itu menunggu laporan. Orang tua gitu tuh menunggu laporan. Allah nunggu laporan malaikat itu waktu subuh dengan waktu asar. Itulah makanya sego sholat itu. Model karang kan malaikat malam yang jago. Subuh lah malaikat siang lah sampai. Makanya orang sholat subuh itu didoakan 2 malaikat. Yang malaikat malam belum aplusan. Yang malaikat jago siang lah sampai.
Kelak malaikat ditanya oleh Allah. Lagi apa tadi? Kami tinggalkan tadi, lagi sholat subuh. Kami sampai kemarin, lagi sholat asar. Yang malaikat siang juga. Kami sampai kemarin, nyo lagi sholat asar. Kami balik tadi, nyo lagi sholat subuh. Itulah laporan. Nah, kalau pacak mak bak kita yang sudah meninggal, bapak kita meninggal, dapat laporannya elok. Kami sampai tadi, laporan anak kamu sedang baca Quran, sedang sholat. Tiap dilaporkan sedang sholat, itulah laporan. Nyaman dia. Jangan sampai ada laporan, tidak tahu, lagi nyoret-nyoret kertas tadi itu. Banyak angko-angko. Kata kawan. Ada buku di situ, Tafsir 1001 Mimpi. Yang tafsir mimpi itu nama bukunya Takbirur Ru'yah. Tidak ada lagi buku itu. Boleh dibaca. Takbirur Ru'yah itu dikarang oleh ulama. Kalau nengok bulan tuh ada nian tafsirnya. Bakal jadi orang besar. Kalau dia lurah bisa jadi camat. Kalau dia camat bisa jadi dia kepala dinas. Kalau orang biasa bisa terpilih jadi, kalau dia nyalon bisa jadi terpilih kepala daerah. Kalau itu bukunya Takbirur Ru'yah. Kalau 1001 Mimpi, beda tafsirnya. Kalau bulan purnama, itu kali ada 14, 15 pasang. Dua itulah purnama tuh. Nah ini kan jauh melesetnya tuh. Nah ini, jangan sampai urusan itu. Ngapo kami tinggalkan anak kamu tergila pening? Lah apa dah? Nyonyalek ida. Nya berumah tangga mana-mana aja. Entah ada sebagai rupanya pening gara-gara tidak ada lagi tombol kirim. Astagfirullahaladzim. Alangkah kecil urusan kita untuk. Jadi hal-hal yang demikian itu kita jauhkan. Hilap salah semasa hidup itu wajar. Tapi kalau sengaja tidak berdoa untuk orang tua itu anak durhaka tuh. 24 jam tidak keluar dari mulut kita doa untuk emak bak kita termasuk anak durhaka. Saya pikir demikian, malam besok ada lagi untuk takziah malam yang sama dengan materi yang mungkin berbeda. Dari saya demikian, mohon maaf, kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Coba aku masuk sini tan. Nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.